Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik semua ya, sehat semua ya. Nah, baik, di sini Bu Rohmi akan menyampaikan mengenai cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid ya. Untuk video kali ini, Bu Rohmi akan menyampaikan mengenai hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Silahkan anak-anak simak dalam video berikut ini. Perhatikan, untuk hukum bacaan nun mati atau tanwin itu dibagi menjadi 5 macam. Yaitu adalah idgham bihunna, idgham bilahunna, iqlab, izhar, dan ikhfa. Mari kita simak untuk masing-masing hukum bacaan tersebut. Yang pertama, tentang idgham bihunna. Idgham bihunna itu adalah ketika kita memasukkan atau meleburkan huruf nun mati atau tanwin itu ke dalam huruf sesudahnya. Dengan cara pembacanya itu adalah dengan dengung. Nah, untuk huruf yang masuk ke dalam hukum bacaan idgham bihunna itu ada 4, yaitu hurufnya nun, mim, wawu, dan ya. Perhatikan ya, 4 huruf ini yang masuk ke dalam hukum bacaan idgham bihunna. Langsung saja contoh ayat Al-Quran yang terdapat hukum bacaan idgham bihunna. Bu Rohmi contohkan untuk cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Perhatikan di sini sudah Bu Rohmi tandai dengan persegi. Di sini terdapat tanda tanwin yang setelahnya itu ada huruf wawu. Wawu itu termasuk huruf idgham bihunna. Jadi ketika ada tanwin ketemu dengan wawu, maka membacanya dengung. Malau wa'addadah, seperti itu. Lanjut ke contoh kedua. Fi jidha hablum min masad. Nah, di contoh kedua ini ada 2 contoh hukum bacaan idgham bihunna, di mana yang pertama itu adalah menggunakan dhammah tanwin ini ketemunya dengan huruf mim. Terus yang kedua itu adalah nun sukun bertemu dengan huruf mim juga. Jadi membacanya dengan dengung. Bu Rohmi ulangi lagi. Hablum mim masad. Itu dengungnya. Itu ya. Terus selanjutnya itu ada idgham bilahunnah yang kedua. Idgham bilahunnah itu adalah ketika kita memasukkan atau meleburkan huruf nun mati atau tanwinnya itu ke dalam huruf sesudahnya itu tanpa disertai dengung, tanpa ya. Bilahunnah, la itu kalau dalam bahasa Arab artinya tidak atau tanpa, jadi tidak dengung membacanya. Nah, untuk huruf yang masuk ke idgham bilahunnah itu ada 2 huruf lam dan ro. 2 kalau di bahasa Jawanya itu loro. 2 ya, lam dan ro. Langsung saja ke contohnya. Ada bacaan di sini, Bu Rohmi contohkan bacaannya yaitu adalah wailu yauma idzil lil kadzibin. Nah, di sini bacaan ini terdapat ada tanwin. Perhatikan ini tanwinnya bertemu dengan huruf lam. Huruf lam itu adalah huruf idgham bilahunnah. Jadi bacanya tanpa dengung, langsung saja. Tanwinnya tidak kelihatan. Kalau tanpa ada huruf lam, bacanya yauma idzin. Tapi ketika ketemu lam, jadinya langsung dileburkan ke huruf lamnya. Yauma idzil lil mukadzibin, seperti itu ya. Terus contoh keduanya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Nah, ini aslinya lafaznya kalau dipisah itu aisyatin itu sendiri, rodiyatin juga sendiri. Nah, ketika ini nisyatin, tin ada tanda tanwinnya ini bertemu dengan huruf ro.
Jadi tanwinnya ini langsung lebur masuk ke dalam roknya, tidak kelihatan ada tanwin jadinya langsung fahuwa fi 'ishatir radiyah, seperti itu. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu pembacaan iqlab. Nah, iqlab ini adalah ketika kita menukar atau mengganti. Jadi tanwin atau nun matinya itu mau diganti. Di mana tanwin atau nun matinya itu ketika ketemu dengan huruf b, maka tanwinnya itu akan diganti, tanwin atau nun matinya ini nanti diganti dengan huruf mim. Nah, nun matinya ini tanwinnya diganti dengan suara mim. Jadi cara membacanya kita harus merapatkan kedua bibirnya serta mendengung. Langsung ke contohnya saja di sini nih. Ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi kalla la yumbadanna fil hudamati. Nah, di sini lafaz la yumbadanna. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf b. Kita membacanya langsung nun matinya diganti dengan mim. Layum nih, biasanya di Al-Qur'an itu ada tanda mim kecilnya di atas. Itu menandakan kalau nun matinya itu diganti dengan huruf mim bacanya, seperti itu ya. Dengung juga membacanya layum badanna, seperti itu. Langsung contoh yang kedua, wa amma man bakhila wasdaghna. Nih di sini mambakhila. Nah, ini aslinya kalau ditulisan ayatnya bunyinya man dan juga bakhila. Tapi ketika kita baca itu nun matinya hilang, bukan hilang, diganti dengan mim, suara mim nih. Di atasnya ada tanda mim kecilnya nih. Jadi kita membacanya itu nun matinya diganti dengan mim. Wa amma man bakhila, seperti itu ya. Itu untuk hukum bacaan iqlab yang ketiga. Lanjut yang keempat, yaitu adalah ketika untuk namanya itu adalah idhar. Itu ketika kita menjumpai nun mati atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf halqi atau halak biasanya menyebutnya. Itu artinya tenggorokan. Jadi huruf-huruf itu keluar dari tenggorokan. Hurufnya itu ada 6. Lihat apa saja, ada alif, ha, ho, ain, ghain, dan juga ha. Izhar artinya itu adalah jelas atau terang. Jadi kita membacanya pun juga harus jelas atau terang. Artinya itu adalah nun matinya atau tanwinnya itu dibacanya jelas, bukan dengung ya. Ini lawan dari contohnya langsung nih. Di sini ada bacaan Al-Qur'an yang berbunyi wa amma man khaffat mawazinuhu. Nah, di sini nih nun matinya ketemu dengan huruf kho. Jadi bacanya jelas. Man khaffat ditekan ya, itu menandakan kalau kita bacanya jelas. Man khaffat, seperti itu. Terus yang kedua, narun hamiyah. Nih, ini tanwinnya ketemu dengan ha. Jadinya narun hamiyah, seperti itu. Contoh yang ketiganya lagi ada walayalin ashrin. Ini tanwin ketemu dengan ain termasuk huruf idhar, jadi bacanya jelas tanwinnya, kelihatan dari ada bunyinya ya, walayalin ashrin, seperti itu. Nah, yang terakhir untuk macam-macam hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu ada ikhfa. Nah, ikhfa artinya itu menyamarkan atau tidak jelas, samar ya. Jadi untuk bacaan yang ikhfa ini itu ketika tanwin atau nun matinya itu bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15. Huruf disebutkan apa saja itu hurufnya adalah ta, tha,
jim, dal, zal, sin, shin, swad, dot, to, do, fa, lo, dan ka. Ke-15 huruf ini sebenarnya itu adalah sisa dari huruf-huruf yang tadi sudah masuk ke 4 hukum bacaan sebelumnya tadi. Masih ingat ada apa saja? Kita sebutkan lagi yang sebelumnya, yaitu ada idgham bihunna, idgham bilahunna, iqlab, dan juga idhar. Yang sudah masuk ke dalam hukum bacaan yang 4 ini, itu sisanya itu masuk untuk huruf hukum bacaan yang ikhfa. Jadi 15 huruf ini adalah yang tidak masuk ke empat hukum yang sebelumnya ya. Nah, ketika nun sukun atau matinya atau tanwinnya itu ketemu dengan salah satu dari 15 huruf ini, maka kita membacanya harus samar-samar. Ya, jadi bukan ditekan dengan jelas atau pendengung, pokoknya samar-samar saja. Langsung ke contoh. Biar lebih langsung dipraktekkan, mantap ya. Ini untuk contohnya adalah yatimam dza maqrabah. Di sini dilihat ada tanda tanwin. Itu bertemu dengan huruf dzal. Nah, seperti itu. Jadi ini bacanya sama. Yatimam dza maqrabah. Seperti itu ya. Terus contoh keduanya ada yang lafal berbunyi an sabilihi. Di sini ada nun mati bertemu dengan sin. Bacanya samar ya. An sabilihi. Seperti itu. Itulah kelima hukum bacaan yang masuk ke dalam hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Sekian dapat guru disampaikan untuk materi tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Terima kasih. Silahkan dipraktekkan, dipelajari ilmu tajwid yang sudah disampaikan tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.